MFA tidak menghambat akses karena kode OTP bisa didapatkan dalam hitungan detik saja, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Henry Pratama. Halo teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa informasi penting, yaitu tentang aplikasi ataupun fitur MFA. Jika teman-teman sudah tahu, alhamdulillah. Nah, wajib teman-teman ketahui ini ya informasinya, demi meningkatkan keamanan data dan melindungi akun digital ASN dari ancaman cyber. Badan Kepegawaian Negara kini menghadirkan fitur multi-factor authentication atau yang dikenal dengan MFA di portal layanan ASN digital. Apa itu MFA, teman-teman? Kenapa fitur ini penting sekali untuk kita dan bagaimana cara menggunakannya? Semua akan saya bahas secara lengkap di video kali ini. Jadi teman-teman wajib tonton sampai habis ya. Nah, kemarin Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah melakukan pembaruan besar pada sistem monitoring aparatur sipil negara yang mencakup pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sekarang ini teman-teman, semua layanan ASN dapat diakses melalui asndigital.bkn.go.id terhitung sejak 23 Maret 2025 kemarin ya. Layanan ini mencakup berbagai platform penting seperti CASN, MyASN, dan juga e-kinerja dan aplikasi lainnya. BKN telah memutuskan bahwa seluruh platform layanan ASN yang lama kemarin yang kita gunakan ditutup pada tanggal 13 April 2025. Untuk meningkatkan keamanan dalam sistem baru ini, BKN menambahkan fitur multi-factor authentication atau MFA sebagai bagian dari sistem monitoring layanan atau MOLA. Dalam rilis resmi BKN kemarin, Kepala BKN Bapak Profesor Zudan menegaskan pentingnya fitur ini dan menyampaikan saat ini data menjadi aset berharga yang mendorong inovasi dan efisiensi di berbagai sektor. Data bukan sekedar angka dan statistik saja, tetapi aset strategis yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan juga pengambilan keputusan yang disampaikan dalam acara sosialisasi MFA pada tanggal 17 Maret 2025 kemarin, teman-teman. Nah, untuk teman-teman ketahui, multi-factor authentication ini atau MFA adalah metode keamanan yang mengharuskan pengguna melakukan 2 atau lebih langkah verifikasi sebelum dapat mengakses akun teman-teman semua. Dalam implementasi BKN, ASN tidak hanya memasukkan username dan password saja untuk sekarang ini, tetapi juga dengan kode OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel ataupun sidik jari ataupun pengenalan wajah. Penerapan MFA oleh BKN bukan tanpa alasan, teman-teman. Dalam beberapa tahun terakhir, serangan cyber terhadap sistem pemerintahan semakin meningkat. Data kepegawaian banyak yang bocor, teman-teman. Terus dapat digunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai tindakan kejahatan. Nah, mulai dari pencurian identitas, pemalsuan data, hingga penyalahgunaan hak akses ke sistem pemerintahan sekarang ini. Dengan MFA, kita harap ya risiko tersebut bisa diminimalisir karena akun tidak bisa diakses oleh pihak lain. Jadi meskipun mereka memiliki kata sandi, teman-teman, MFA memastikan bahwa hanya teman-teman yang bisa masuk ke akun ASN digital teman-teman masing-masing. Itulah pentingnya fitur MFA kali ini. Jadi jangan sampai teman-teman lengah sedikit pun ya.
teman-teman harus aktifkan segera MFA. Jika tidak paham, maka saya akan menyampaikan tata caranya agar teman-teman bisa paham cara mengaktifkannya. Sekarang ini kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana cara mengaktifkan fitur MFA ini, teman-teman? MFA di portal ASN Digital. Caranya sangat mudah. Teman-teman bisa ikuti cara-cara yang saya sampaikan di video ini ya. Nah, yang pertama, teman-teman bisa download aplikasi Google Authenticator dari Google Play Store atau App Store di HP teman-teman masing-masing. Kemudian setelah teman-teman download, maka teman-teman bisa buka portal ASN Digital melalui asndigital.bkn.go.id. Bisa teman-teman buka di komputer ataupun di laptop masing-masing. Setelah teman-teman buka, maka lanjut klik login dan klik masuk. Selanjutnya, masukkan username dan password MyASN yang biasa teman-teman gunakan. Nah, setelah berhasil teman-teman masuk, maka bisa pilih opsi aktifkan MFA OTP yang muncul di layar. Setelah itu apalagi? Langkah selanjutnya akan muncul kode QR yang perlu teman-teman pindai menggunakan aplikasi Authenticator. Setelah itu, teman-teman bisa buka aplikasi Authenticator di ponsel masing-masing. Selanjutnya, teman-teman pilih tambahkan akun. Lalu, pindai kode QR tersebut. Setelah itu, aplikasi akan menampilkan kode OTP yang berubah setiap berapa detik. Jadi, setelah kode OTP dapat, teman-teman bisa masukkan kode OTP yang muncul di aplikasi Authenticator ke portal ASN Digital. Dan kemudian, setelah itu teman-teman bisa memasukkan nama teman-teman atau nama HP ataupun komputer yang teman-teman gunakan di device name. Setelah itu, teman-teman bisa klik konfirmasi dan selesai. Nah, sekarang MFA sudah aktif dan akunmu jauh lebih aman sekarang. Mulai sekarang, setiap sekali kamu login ke portal ASN Digital, teman-teman selain masukkan password, teman-teman juga akan diminta memasukkan kode OTP yang dihasilkan oleh aplikasi Authenticator. Ini memastikan hanya teman-teman yang bisa mengakses akun teman-teman masing-masing. Nah, kenapa teman-teman harus segera mengaktifkan MFA ini? Dengan mengaktifkan MFA, teman-teman akan mendapatkan banyak keuntungan, banyak sekali keuntungan. Aplikasi teman-teman bisa aman, data-datanya semua aman. Yang pertama ya jelaslah perlindungan ekstra terhadap akun ASN Digital, ya kan teman-teman. Meskipun password teman-teman bocor, orang lain tetap tidak bisa masuk tanpa kode OTP. Itulah keuntungan yang pertamanya. Keuntungan yang kedua menurut saya adalah mengurangi risiko pencurian data dan serangan cyber. Dengan adanya lapisan keamanan tambahan, hacker lebih sulit menembus akun dari teman-teman. Selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran digital di kalangan ASN. Dengan memahami pentingnya keamanan digital, kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam menjaga data pribadi kita semua. Proses login tetap mudah meskipun ada langkah tambahan. Itu bukan berarti mempersulit kita, tetapi malah menguntungkan kita. MFA tidak menghambat akses karena kode OTP bisa didapatkan dalam hitungan detik saja, teman-teman. Jadi teman-teman jangan tunda lagi, segera aktifkan MFA dan lindungi akun ASN Digital teman-teman masing-masing. Sekarang juga ya, jangan sampai tidak, teman-teman. Ini wajib loh. Nah, itu dia informasi yang penting dari saya mengenai fitur baru Multi-Factor Authentication atau MFA di portal ASN Digital. Pastikan, sekali lagi pastikan teman-teman mengaktifkan MFA dan
Kalau perlu, teman-teman bagikan informasi ini kepada rekan-rekan ASN lainnya agar rekan-rekan ASN lainnya mengerti dan paham apa gunanya MFA itu. Semakin banyak yang sadar akan pentingnya keamanan akun digital. Kalau video ini bermanfaat menurut teman-teman, jangan lupa untuk di-like, share, and subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputar layanan ASN digital dan keamanan cyber ataupun tentang pemerintahan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Tetap waspada dan selalu jaga keamanan data pribadimu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.